Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa, saya nggak bosan-bosan ya tetap mendoakan buat teman-teman semuanya semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, sehat selalu ya. Dan tentunya yang paling penting itu kita berharap insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, buat teman-teman saat ini yang sedang berjuang untuk melunasi hutang, saya tetap meyakinkan dan menyemangatin Anda semua, dan bahkan mendoakan Anda semua ya. Insya Allah hutangnya lunas. Saya meyakini itu. Insya Allah lunas. Yang terpenting itu kesungguh-sungguhan kita dalam berdoa kepada Allah. Karena kalau ingin masalah kita selesai, hutang kita ingin cepat lunas, ya banyak-banyak berdoa sama Allah. Karena cuma itu yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau di posisi mentok, Anda sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jalan satu-satunya adalah kembali ke Allah dan minta kepada Allah. Insya Allah nggak ada cara lain teman-teman. Anda mau protes bagaimanapun, mau memberontak bagaimanapun nggak bisa. Karena dunia ini tuh bukan kita yang atur, Allah yang atur. Dan kita nggak bisa memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Maka tetap berdoa sama Allah, tetap berikhtiar, dan tetap bersangka sama Allah, serta sabar dan yakin bahwa satu saat nanti doa termasuk utang Anda pasti dilunaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya. Di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, terus banyak bersyukur. Sambil nonton video ini jangan lupa juga tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, dan lain sebagainya. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita bahas tentang melepaskan hutang. Ini banyak bertanya ke saya, Pak, saya sudah berusaha melepaskan hutang saya, memasrahkan hutang saya sebenarnya sama Allah, tapi rasanya kok berat ya Pak. Rasanya itu kok saya benar-benar terbebanin. Kadang perasaan saya enak, kadang saya itu yakin, tapi kadang-kadang kalau sudah jatuh tempo, apalagi saya ditagih, dipaksa harus bayar hutang, saya rasanya down Pak, lemas gitu, nggak bersemangat lagi, kadang-kadang ibadah pun malas Pak. Tolong saya Pak, kasih saya pencerahan. Tuh banyak yang bertanya ke saya tentang bagaimana cara melepaskan. Ya walaupun sebenarnya videonya sudah pernah saya angkat ya di video saya, tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi ya supaya lebih yakin, supaya lebih semangat lagi dah. Karena memang kalau berkara hutang ini yang dibutuhkan itu adalah pencerahan, kemudian pembimbing, kemudian ada orang yang memotivasi, menyemangatin. Karena mental kita yang dihajar saat beban hutang sedang terjadi pada diri kita tuh, mental kita rasanya waduh ampun dah, kadang yakin, kadang enggak, kadang takut, kadang kadang berani dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan itu selalu ini ya, dengar pencerahan, kajian-kajian, motivasi supaya membuat mental kita itu bangkit kembali. Karena kalau kita ini teman-teman semuanya, banyak saya aja deh contohnya. Dulu saya banyak amalin amalan supaya Allah menolong, supaya dapat keajaiban. Tapi ternyata di samping amalan yang yang saya kerjakan itu ternyata juga butuh pembimbing, butuh orang yang memberikan semangat hidup, kemudian orang yang selalu menyemangatin saya untuk jangan putus asa dalam menghadapi masalah itu. Makanya dulu saya banyak dibimbing sama kiai saya. Jadi sekarang sama Anda, kalau perkara keyakinan, perkara amalan ya terkait masalah amalan, saya yakin pasti Anda yang sering setia nonton video saya channel Mahkota tadi, saya yakin pasti sudah mengamalkan banyak amalannya, apakah sholawat, apakah tahajud, segala macamnya, pasti sudah didawamkan dan dikerjakan. Tapi masalahnya juga butuh motivasi. Kadang-kadang belum selarasnya antara hati dan pikiran kita sehingga membuat kita tuh jadi down, malas, takut, cemas. Kenapa? Itu manusiawi ya. Nah, kita kembali yang tadi. Maka ini teman-teman semuanya, kalau semuanya sudah mentok, nggak ada cara lain, itu adalah melepaskan ini pun saya katakan nggak mudah teman-teman semuanya. Nanti saya kasih ya cara saya bagaimana melepaskan bahkan sampai hari ini. Dan sebenarnya melepaskan itu bukan di perkara hutang aja, semua hal masalah apapun itu harus kita lepaskan semuanya ke Allah. Karena kita nggak punya kuasa. Makin kita memaksakan diri semuanya harus cepat, itu yang membuat semuanya jadi ribet. Itu yang membuat semuanya itu jadi sulit. Berbeda kalau kita benar-benar melepaskan. Makanya sebenarnya kunci dari keajaiban itu, rumus keajaiban itu adalah melepaskan sama dengan menerima. Menerima sama dengan keajaiban. Artinya apa?
kita melepaskan semua beban masalah, termasuk beban hutang ke Allah. Berarti kalau kita sudah melepaskan semuanya itu, yang kita terima itu apa? Ya risiko, cacian, hinaan, kemudian kita direndahkan, dijauhin, itu pasti kita terima. Coba deh kalau nggak percaya, saya yakin loh kalau Anda saat ini yang sedang berjuang melunasi hutang ya, pasti Anda dijauhin tuh, dijauhin gitu, bahkan kita dihina, direndahkan, disepelekan gitu. Nah itu termasuk sebenarnya salah satu cara yang Anda lakukan itu sudah melepaskan. Cuma kadang-kadang yang membuat down itu kadang-kadang memang kurangnya kita mendapatkan support itu pembimbing yang menyemangati. Makanya di video saya ini kan saya selalu bahas yang sederhana-sederhana, tapi insya Allah ya yang sesuai pengalaman saya, dan saya yakin tuh insya Allah pasti Anda alami semua. Saya katakan tetap, kalau nggak ke Allah mau kemana lagi? Saya katakan begitu kan, karena saya begitu dulu. Saya dulu menggebu ingin hutang lunas, maunya ingin cepat, maunya serba instan. Yang terjadi apa? Saya makin pusing itu, makin ribet. Justru masalah itu seolah nggak ada jalan keluar. Saya beribadah, tahajud, sholawat, berharap supaya dapat keajaiban, berharap supaya dapat rezeki tak terduga, dapat ATM terisi sendiri dan lain sebagainya. Nyatanya apa? Nol. Tapi berbeda ketika saya pelan-pelan untuk mencoba melepaskan semua itu ke Allah, memasrahkan semuanya ke Allah, kemudian berusaha lah untuk menikmatin semua beban masalah yang sedang saya hadapin. Akhirnya dengan itu yang saya lakukan, ternyata jalan Allah, petunjuk Allah itu dibuka. Jalan keluar itu dibuka pelan-pelan, yang jalan itu yang nggak pernah saya duga-duga. Berbeda dulu, saya berharapnya, amalkan ini supaya dapat begini, amalkan ini supaya dapat begini, amalkan ini supaya begini. Saya begitu, saya menunggu kok nggak datang-datang sih keajaiban. Katanya banyak sholawat ini hutang cepat lunas, katanya sholawat ini rezeki lancar, uang mudah gitu. Nyatanya enggak, sama sekali teman-teman saya nggak dapatkan itu. Justru saya makin pusing sendiri. Nah setelah itu saya pahami, saya pelajari ternyata bukan itu. Ya silakan saja kita saat kita beribadah itu banyak sholawat itu berharap supaya Allah menolong, supaya Allah itu memberikan keajaiban, supaya Allah memberikan jalan. Ya harapan kita begitu. Tapi yang jadi masalah itu fokus Anda jangan ke sana. Saya katakan jangan ke sana. Saat Anda mengamalkan sholawat, saat Anda mengamalkan amalan apapun ya amalkan. Setelah itu lepaskan, berdoa sama Allah, ya Allah, hamba begini, ya Allah, hamba begini. Tetap berharap supaya Allah menolong. Tapi pikiran Anda jangan fokus pada kok nggak datang si keajaiban. Tidak memikirkan kapan keajaiban datang, tidak memikirkan kapan pertolongan Allah datang, tidak memikirkan bentuknya seperti apa, dari mana, nggak begitu. Saya dulu begitu. Nah, akhirnya kalau Anda sudah mengamalkan, ya sudah amalkan, lepaskan. Itu kita bersolawat kepada Rasulullah, kita berdoa, ya sudah lepaskan ke Allah, pasrahkan ke Allah. Karena kita nggak bisa memaksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Makin kita berusaha untuk berharap sesuai yang kita inginkan, itu semuanya makin jauh. Maka saat itu yang saya lakukan adalah belajar untuk meyakini diri sendiri dan meyakini bahwa insya Allah itu pasti menolong. Karena memang tugas kita hanya sampai di situ. Tugas kita itu bukan memikirkan bagaimana cara Allah menolong, bagaimana nanti pertolongan Allah seperti apa bentuknya, kapan waktunya, dari mana jalan. Itu nggak tugas kita. Itu udah haknya Allah. Maka terus saja amalkan, terus saja rutinkan. Nah, sekarang cara melepaskannya bagaimana, teman-teman semuanya? Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Coba deh, setiap selesai sholat, terkhusus di akhir malam saat selesai tahajud ya, lakukan ini. Nanti saya akan kasih ya. Lakukan ini dengan sepenuh hati dan istiqomahkan, konsisten kan. Supaya apa? Kalau ini dilakukan, yang saya rasakan itu adalah rasa pasrah, rasa ikhlas, rasa ridho itu benar-benar dihadirkan sama Allah ke hati kita, sehingga kita tuh ya sudahlah ya Allah, mau berbuat gimana lagi, toh semuanya juga karena takdir dan kehendak-Mu. Aku nggak mau punya kemampuan apapun ya Allah, semuanya karena izin dan ridho-Mu. Nah, itu yang saya rasakan saat itu. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya coba selesai, ini monggo ya, mau praktekin. Ya enggak, ini cara saya, dan ini saya diajarkan guru saya. Coba setelah selesai sholat, baik selesai sholat wajib, atau mau tidur atau bangun tidur gitu, atau di kondisi bagaimanapun saat Anda tertekan, saat Anda kebingungan, coba lakukan cara ini. Misalkan gini, habis sholat maghrib lah kita katakan, pokoknya di semua hal habis sholat Anda lakukan. Anda selesai sholat, berzikir, kemudian berdoa, jangan bangkit dulu. Coba Anda rilekskan pikiran, Anda duduk, pejamkan mata, Anda rilekskan, Anda pasrahkan semuanya ke Allah. Bayangkan bahwa
saat itu Anda benar-benar dilihat sama Allah, diperhatikan sama Allah gitu. Karena memang Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Lebih dalam lagi rasa itu. Kemudian Anda duduk bersila, kemudian coba Anda letakkan tangan Anda itu di dada kiri gini. Pas di sini, letakkan, Anda santai, kemudian Anda katakan dalam hati. Ya bisa dengan lisan ya, tapi dengan suara yang lembut. Ucapkan begini, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya aku milikmu dan akan kembali kepadamu ya Allah. Sesungguhnya aku lemah ya Allah. Masalah ini datang karenamu dan masa ini selesai juga karenamu ya Allah. Hamba ridha, hamba ikhlas. Mulai hari ini hamba pasrahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Hamba ikhlas ya Allah. Hamba ikhlas ya Allah. Hamba menyerah. Hamba lepaskan semuanya kepadamu ya Allah. Apapun yang terjadi itu yang terbaik untuk. La haula wala quwata illa billah. Coba katakan itu. Kalau kata-katanya ya boleh mau ikut saya, tapi boleh Anda ubah kata-katanya, boleh sesuai apa aja kenyamanan Anda. Yang penting bahasanya itu intinya itu adalah melepaskan semua itu ke Allah, melepaskan beban itu ke Allah. Lakukan itu teman-teman semuanya. Habis selesai sholat ya, selesai sholat wajib maupun sunnah, terutama di akhir malam saat tahajud, karena di waktu itu momen yang benar-benar kalau itu kita lakukan tuh dada bisa bergetar, nangis kita tuh, pasti nangis. Nah bagaimana saat siang hari kita habis ditagih, ditekan gitu ya, dapat hinaan segala macam, udah ada ya boleh ini ya, boleh ngambil air wudhu dulu, ya boleh enggak. Kalau saya dulu enggak, saya langsung aja saya berusaha, misalnya dikata-katain yang enggak ini kamu begini segala macam tahap, ya udah kamu coba menepis sejenak, artinya cari tempat yang apa ya, yang sepi dulu, ada duduk, rilekskan pikiran, yang mau berdiri mau duduk monggo ya. Saya dulu duduk, saya cari tempat yang nyaman gitu. Kemudian saya dalam hati tuh nggak harus saya pegang sih, paling hanya saya sentuh aja, tapi dalam hati itu saya katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku lemah, aku nggak berdaya Allah, semuanya akan kembali kepadamu ya Allah. Nggak apa-apa ya Allah, hari ini hamba dihina, hari ini hamba dimaki, hari ini hamba diancam ya Allah, semuanya karena izin dan ridhamu. Yakin inilah semua kebaikan dan semoga ini jadi jalan ampunan atas dosa-dosaku ya Allah. Lakukan itu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sudah, habis itu lepaskan. Lepaskan, berusaha lah ketika teringat lagi dengan kata-kata yang nggak enak itu, kemudian Anda teringat dengan kondisi Anda tertekan, itu udah lepaskan. Banyak istighfar. Bisa zikir la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, sambil kegiatan, sambil bekerja ya tetap lanjutkan perjalanan. Jangan Anda fokus, Anda itu jangan pada masalahnya. Jangan terus-terusan Anda berpikirkan aduh gimana nih ya, jangan. Lepaskan saja ke Allah dan banyak berzikir. Banyak berzikir teman-teman semuanya. Ya tetap kita pikirkan solusinya seperti apa, tapi udah deh. Pertama tahap awal tuh pasrahkan ke Allah, lepaskan ke Allah, kemudian Anda zikir sama Allah, banyak ingat sama Allah supaya Allah kasih ketenangan. Percaya deh teman-teman semuanya, saya yakin, percaya dengan omongan saya, karena saya nggak lakukan itu. Percaya omongan saya, pasti Allah tolong, pasti Allah mudahkan dengan caranya teman-teman semuanya. Itu ya monggo kalau dilakukan itu cara saya, dan itu juga saya ajarkan di kelas online saya. Alhamdulillah mereka banyak melakukan itu, dan alhamdulillah banyak pertolongan Allah yang diberikan sama teman-teman yang di kelas online itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.